Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang sedang siap-siap mau rapat atau lagi cari fokus di tengah hari yang sibuk atau sekedar punya rasa ingin tahu yang tinggi, Anda ada di tempat yang pas. Betul sekali. Hari ini kita punya tumpukan sumber yang lumayan padat. Maksud saya, kita membahas artikel investigasi, catatan riset, wawancara langka, sampai analisis filosofis tentang satu sosok yang sangat kontroversial tapi juga memesona, Pavel Durov. Ya, sang pendiri VK dan Telegram. Tepat, dan sudut pandang kita hari ini tuh spesifik banget. Kita nggak akan buang waktu bahas metrik valuasi perusahaan yang ngebosenin, atau sekedar kagum sama kekayaan elit teknologi gitu ya. nah iya, kalau Anda mencari kisah klise soal jet pribadi, pesta kapal pesiar, rumah mewah di Silicon Valley, Anda nggak akan nemuin itu di sini. Sama sekali enggak. Karena kehidupan sosok yang satu ini justru berpusat pada penolakan radikal terhadap hal-hal yang dunia modern anggap sebagai kenikmatan. Semuanya dikorbankan demi satu tujuan tunggal, yaitu kejernihan mental yang absolut. Jadi, misi penelusuran kita hari ini adalah mengekstrak prinsip inti dari gaya hidupnya yang sering disebut pengamat sebagai biksu teknologi atau technomonk. Biksu teknologi, istilah yang sangat pas. Kita bakal bongkar gimana kemandirian ekstrim, disiplin fisik yang sejujurnya hampir nggak masuk akal, dan minimalisme kognitif ini bisa diaplikasikan oleh Anda, para pendengar. Bukan buat ditiru 100% ya. Tentu saja bukan. Tapi agar Anda bisa ambil senjata intelektualnya untuk tidak sekedar bertahan hidup, melainkan benar-benar berkembang atau thrive di tengah dunia yang sangat bising informasi ini. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari elemen fondasinya dulu, kemerdekaan radikal. Kemerdekaan ini memang lensa utama untuk memahami keputusan-keputusan ganjil yang dia buat. Kebanyakan pendiri raksasa teknologi pada suatu titik pasti terikat oleh sistem. Iya, kayak dewan direksi atau pemegang saham. Betul. Atau tekanan regulasi pemerintah. Tapi sosok ini membangun seluruh arsitektur hidupnya untuk menolak sistem itu sejak hari pertama. Jujur ya, pas saya baca catatan riset kita soal masa lalunya di Rusia, tingkat ekstremitasnya tuh mengejutkan. Coba bayangin posisi Anda. Anda bangun perusahaan media sosial terbesar di wilayah Anda, Vika. Dari ide kecil, jadi raksasa. Raksasa industri sejati. Terus pas Anda dihadapkan pada tuntutan politis untuk nyerahin data pengguna dan membungkam oposisi, alih-alih kompromi sedikit demi mempertahankan kekayaan, Dia malah memilih untuk angkat kaki. dia rela buang kerajaannya sendiri daripada tunduk. Ini bukan cuma idealisme kosong sih. Dia benar-benar mengorbankan segalanya demi prinsip privasi adalah hak absolut. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana penolakan monumental itu justru jadi cetak biru untuk strategi bisnisnya ke depan. Waktu dia mendirikan Telegram, dia nolak mentah-mentah model pendanaan tradisional. Dia pakai uang sendiri kan? Iya, murni didanai sendiri. Dari hasil jual saham VK, lalu dari instrumen obligasi Gram. Dia sengaja banget menghindari ikatan sama pemodal Ventura atau VC. Karena kalau udah ambil uang visi, otomatis kita menyawakan sebagian visi kita ke mereka, iya kan? 100%. Anda harus jawab tuntutan kuartalan mereka yang biasanya cuma fokus ke monetisasi jangka pendek. Dengan mendanai sendiri, dia mengamankan kebebasan absolut buat ngarahin perusahaannya pakai kompas moralnya sendiri. Dan yang bikin saya kagum, kebebasan itu nggak berhenti di ranah digital aja. Ini meluas ke realitas fisiknya. Di sumber-sumber kita, dia dideskripsikan sebagai warga dunia yang nomaden. Benar. Punya paspor St. Kitts, residensi di Uni Emirat Arab, kewarganegaraan Prancis, dan terus pindah-pindah basis operasi. Ini bukan gaya hidup traveling mewah buat pamer di Instagram loh. Bukan. Ini eksekusi taktis dari konsep arbitrase geografis. Dan konsep ini sangat krusial buat dipahami. Gimana tuh tepatnya? Pada dasarnya, ini cara pandang yang melihat negara atau yurisdiksi bukan sebagai identitas mutlak di mana Anda harus mengabdi, tapi lebih kayak penyedia layanan. Oh, menarik. Jadi kita milih negara sebagai klien gitu ya? Betul. Anda pilih negara yang ngasih layanan terbaik. Entah itu undang-undang privasinya, kebebasan berbicaranya, atau struktur pajaknya yang paling selaras sama nilai Anda. Jadi dengan punya banyak paspor dan nggak nancepin akar terlalu dalam di satu tempat, dia mastiin nggak ada satupun negara yang punya leverage atau daya ungkit penuh atas dirinya. Tepat. Kalau satu yurisdiksi mulai menekan, dia bisa dengan mudah pindah, bawa dirinya dan servernya ke tempat lain. Nah, kalau kita bawa konsep makro ini ke realitas Anda yang lagi dengerin, Anda mungkin nggak lagi nyoba melindungi server dari intelijen asing.
Tapi ada pelajaran praktis banget soal kemandirian personal di sini. Apa tuh menurut Anda? Ini ngingetin saya sama konsep FU Fund, semacam dana darurat strategis yang Anda bangun bukan buat beli barang, tapi murni buat beli kebebasan Anda sendiri. Iya, supaya Anda nggak pernah terpaksa bertahan di lingkungan kerja yang toksik. Betul banget, atau menoleransi bos yang eksploitatif. Pokoknya biar Anda nggak harus mengorbankan integritas cuma karena butuh gaji bulan depan. Membangun kompas nilai sendiri dan punya otonomi finansial, sekecil apapun awalnya, itu fondasi utama. Biar Anda nggak diam-diam menukar kemerdekaan Anda dengan ilusi kenyamanan. Kemampuan untuk bilang tidak dan benar-benar berjalan pergi, itu bentuk kekuatan tertinggi di dunia modern. Itu satu sisi dari koin kebebasannya. Tapi sisi lainnya, ini yang lumayan gila sih, bagaimana dia mempertahankan mentalnya untuk menjalankan otonomi sekeras itu? Rutinitas fisiknya. Iya, rutinitas fisiknya. Saya ngelihat paradoks yang aneh di sini. Buat orang yang sangat mencintai kebebasan, dia malah menundukkan dirinya pada rutinitas yang kedengarannya kayak siksaan murni. 300 push-up sehari. Bayangin, setiap pagi tanpa absen, 300 push-up dan 300 squat. Belum lagi sesi gym 5-6 kali seminggu, masing-masing 1-2 jam. Dan alasan dia lakuin ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan estetika fisik atau pamer otot di pantai. Justru itu, dia terang-terangan bilang dia ngelakuin rutinitas repetitif itu karena hal itu ngebosenin. Dia nggak nyari endorfin atau sensasi menyenangkan dari olahraga. Dia sedang melatih apa yang dia sebut sebagai otot disiplin diri. Tepat. Memaksa tubuh ngelakuin hal yang nggak pengen dilakuin setiap hari, itu adalah simulasi. Simulasi buat ngadepin tantangan mental yang jauh lebih besar di pekerjaannya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, tubuh bagi individu dengan tingkat fokus sekelas dia, itu cuma perangkat keras. Perangkat keras yang melayani perangkat lunak di pikirannya ya. Betul. Disiplin fisik yang presisi itu alat untuk menaklukkan fluktuasi emosi. Ada satu konsep biologi evolusioner yang sangat dia terapkan di sini, yaitu hormesis. Hormesis, saya lumayan sering dengar istilah ini di kalangan biohacker. Ini tentang paparan stres singkat buat memperkuat tubuh kan? Secara sederhana, iya. Fenomena di mana paparan stres, racun, atau tantangan dalam dosis yang sangat kecil dan terkontrol itu justru memicu adaptasi biologis. Tubuh jadi jauh lebih kuat. Dan dia praktekin ini lewat suhu ekstrim ya? Mandi air es yang mematikan rasa. Dikombinasi dengan sauna Rusia atau banya, Anda panaskan tubuh sampai batas toleransi, lalu langsung lompat ke air es. Aduh, ngebayanginnya aja udah ngilu. Perubahan suhu drastis dan menyakitkan ini secara harfiah melatih sistem saraf otonomnya. Logikanya begini, kalau pikiran sadar Anda bisa mengontrol kepanikan primitif tubuh pas masuk tong air es, Anda pasti bisa mengontrol kecemasan pas ngadepin krisis hukum atau serangan cyber global. Itu simulasi krisis tingkat tinggi sih. Dan ngomong-ngomong soal tubuh, ada satu hal lagi yang sangat kontradiktif sama budaya eksekutif teknologi zaman sekarang. Saya tahu arah pembicaraan ini. Soal hustle culture. Iya kan sekarang banyak pengusaha yang bangga banget pamer cuma tidur 4 jam sehari demi produktivitas. Tapi sosok ini punya aturan tidur yang mutlak. Targetnya 11-12 jam semalam. Dia memperlakukan waktu istirahat ini sebagai ruang sakral. Untuk perbaikan seluler dan inkubasi kognitif. Di sumber kita malah disebutin kalau dia dapat ide-ide arsitektur sistem terbaiknya pas lagi rebahan terjaga di ranjang. Dibiarkan aja pikirannya mengembara tanpa gangguan selama belasan jam itu. Dia sangat paham kalau kelelahan kronis itu musuh utama keputusan strategis. Tidur belasan jam bukan tanda kemalasan buat dia. Itu investasi agresif pada ketajaman analitis. Setuju. Tapi, apa yang terjadi pas dia bangun dan apa yang dia tolak untuk dikonsumsi itu mungkin bagian paling radikal dari semuanya. Aturan 7 hal, The 7 Things Rule. Iya, kita harus bahas ini. Pas saya baca daftarnya di materi riset, insting pertama saya tuh ini nggak masuk akal buat dijalanin secara konsisten. Sejak umur 11 tahun loh. Coba bacakan daftarnya untuk para pendengar kita. Oke, perhatikan ini. Tidak ada alkohol. Setetes pun. Tidak ada daging dari hewan ternak industri. Tidak ada obat-obatan farmasi sama sekali kecuali urusan hidup dan mati. Lanjut. Tidak ada kafein. Bayangin, jalanin raksasa teknologi tanpa kopi. Terus, tidak ada makanan cepat saji atau gula olahan. Tidak ada TV atau media sosial yang berisik. Dan terakhir, tidak ada nikotin. Sangat ketat. Pertanyaan saya ke Anda, bukankah ini terlalu menyiksa?
Apa sih yang sebenarnya dia cari dari penolakan total terhadap semua kenyamanan hidup modern ini? Yang dia cari adalah stabilitas baseline dopamin yang absolut. Dia melihat alkohol, kafein, gula, media sosial, itu semua sebagai energi pinjaman. Energi pinjaman? Maksudnya gimana tuh? Pas Anda minum kopi, Anda nggak nyiptain energi baru. Anda cuma pinjam energi dari masa depan yang nanti harus dibayar pakai rasa lelah atau crash. Ah, masuk akal. Pas Anda minum alkohol, Anda menumpulkan ujung tajam dari kesadaran Anda. Dan pas Anda scrolling media sosial, Anda biarin algoritma meretas sistem penghargaan di otak Anda. Jadi dengan nolak semua stimulus buatan ini, dia mastiin motivasi dan energinya murni dari sistem internalnya. Betul, bukan didikte sama zat kimia eksternal atau layar sentuh. Dan secara empiris, klaim kesehatannya benar-benar di luar nalar. Dari wawancaranya, dia mengklaim nggak pernah kena flu atau demam biasa selama 15 tahun berturut-turut. Dan tidak pernah mengalami episode depresi selama lebih dari 2 dekade. Imunitas fisik dan mentalnya kayaknya jadi kebal karena dia nggak ngasih ruang buat racun modern masuk. Pertahanan ketat soal apa yang masuk ke tubuhnya ini berbanding lurus sama bagaimana dia mempertahankan apa yang masuk ke pikirannya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita geser ke konsep minimalisme kognitif. Kalau Anda perhatiin penampilan publiknya, dia tuh seolah pakai seragam. Serba hitam. Iya, mirip banget sama pendekatan mendiang Steve Jobs. Dan yang lebih mengejutkan lagi buat seorang miliarder, dia menolak kepemilikan aset fisik yang berat. Nggak ada real estate mewah, nggak ada koleksi mobil sport, nggak ada kapal pesiar. Dia pilih menyewa tempat tinggal dimanapun dia pergi. Ini adalah aplikasi langsung dari teori kelelahan keputusan atau decision fatigue. Gimana tuh cara kerjanya di otaknya? Bayangin otak Anda kayak RAM di komputer. Kapasitasnya kuat, tapi terbatas. Tiap keputusan kecil, kayak milih baju di pagi hari, ngurus pajak rumah mewah, biaya perawatan kapal pesiar, semua itu makan sekian megabyte dari bandwidth kognitif Anda. Dan pada akhir hari, ego kita habis dan kemampuan buat memecahin masalah kompleks malah menurun drastis ya. Tepat sekali. Dengan mengeliminasi semua keputusan dangkal dan kepemilikan aset yang membebani, dia memastikan RAM di kepalanya 100% tersedia untuk hal yang benar-benar penting, arsitektur produknya. Dan efisiensi radikal ini langsung diterapin di perusahaannya. Aplikasi Telegram punya ratusan juta pengguna aktif bulanan. Mereka mengelola arus data raksasa di puluhan atau bahkan ratusan ribu server di seluruh dunia. Tapi jumlah tim inti mereka sangat mengejutkan. Iya, waktu saya baca metriknya cuma ada sekitar 40 insinyur inti. Insting pertama saya, ini kayak bom waktu. Buat platform sebesar itu, bukankah tim sekecil itu bakal memicu burnout massal? Gimana cara bertahannya? Itulah paradoks dari kerja mendalam atau deep work. Alasan tim sekecil itu bisa menangani skala raksasa adalah karena penghapusan total birokrasi. Nggak ada manajer menengah ya? Nggak ada. Nggak ada rapat sinkronisasi berjam-jam yang nggak guna, nggak ada departemen SDM yang rumit, 40 insinyur ini talenta elit yang dikasih otonomi mutlak. Jadi tanpa gesekan komunikasi atau hierarki, kecepatan eksekusi mereka eksponensial. Mereka nggak buang waktu buat politik kantor. Murni cuma menulis kode yang berdampak. Pendekatan deep work ini juga dilindungi ketat di tingkat individu. Salah satu rutinitas paginya adalah yang mungkin bisa kita sebut sebagai ketidaktahuan yang disengaja. Dia nggak ngecek HP di pagi hari kan? Sama sekali nggak. Nggak ada notifikasi berita, nggak ada feed TikTok, nggak ada ngecek email secara reaktif. Ini memunculkan pertanyaan penting buat Anda yang mendengarkan. Kenapa menahan diri dari informasi pagi itu sangat krusial? Karena kualitas pemikiran kita itu bergantung pada rasio output dan input kita. Betul? Tepat. Di era ekonomi perhatian ini, kalau hal pertama yang Anda lakuin pas bangun adalah baca berita yang dirancang algoritmik buat memicu kemarahan atau ngelihat sosmed yang memicu rasa insecure, Anda pada dasarnya udah menyerahkan kemudi pikiran Anda ke agenda pihak asing. Aturannya brutal tapi efektif banget. Kalau sebuah informasi nggak secara langsung meningkatkan daya ungkit atau leverage Anda, kalau itu nggak ngasih alat buat mecahin masalah hari ini, blokir aja. Jangan biarin kebisingan itu makan rem mental Anda. Tapi, eksplorasi kita ini nggak bakal lengkap kalau kita nggak membedah harga yang harus dibayar untuk tingkat optimasi sedisiplin ini. Setuju. Menjalani hidup murni sebagai mesin rasional yang nggak pernah kompromi itu punya konsekuensi gelap di dunia nyata. Kita harus bahas soal isolasi dari stoisme radikal ini.
Pas Anda motong alkohol, nolak makan malam yang dinilai nggak efisien, dan nolak basa-basi sosial yang normal, Anda secara efektif memotong diri Anda dari jaringan interaksi manusia. Nggak ada obrolan spontan di pantry kantor. Nggak ada relaksasi tanpa beban di akhir pekan. Bagi sebagian besar manusia, isolasi tingkat ini bukan lagi bentuk kebebasan. Ini bisa berubah jadi siksaan psikologis yang menghancurkan. Dan isolasi sosial itu cuma puncak gunung es. Konsekuensi dari kemerdekaan absolutnya ini bahwa dia langsung berhadapan sama kekuatan geopolitik terbesar di dunia. Tentu, di tumpukan riset kita banyak laporan imparsial soal ini. Dan di sini kita nggak memihak spektrum politik manapun ya, baik kiri yang mungkin mengkritik kurangnya moderasi, maupun kanan yang memuji kebebasan berbicaranya. Faktanya, prinsip teguhnya soal enkripsi absolut bikin dia jadi target. Penolakannya yang konsisten buat menyerahkan kunci enkripsi atau ngasih pintu belakang atau backdoor buat otoritas intelijen itu bawa dia ke pusaran hukum internasional. Dia diinterogasi, ditekan, sampai ngadepin ancaman penahanan yang sangat nyata dari berbagai aparatur negara. Pas Anda menolak tunduk pada aturan main yang udah disepakati sama raksasa teknologi lain, Anda nggak lagi dilihat sebagai pengusaha eksentrik. Anda dilihat sebagai ancaman keamanan nasional. Tekanan konstan dari berbagai pemerintah yang nyoba membongkar platformnya, ini pasti nyiptain tingkat stres yang luar biasa. Bisa menghancurkan kewarasan CEO pada umumnya. Dan gimana dia ngadepin tekanan eksistensial ini adalah wawasan yang paling berharga. Waktu saya baca transkrip wawancara soal caranya ngerespons krisis hukum, pendekatannya itu sangat mekanis. Dia punya filosofi kalau energi dan kewarasan didapat dari aksi, bukan istirahat. Sangat bertolak belakang sama saran psikologi populer zaman sekarang kan? Kita sering diajarin buat mundur, proses emosi, cari ruang aman pas ada krisis. Tapi dia malah bertindak dulu, baru rasakan. Pas krisis hukum menghantam, dia nggak ngasih waktu buat kecemasannya tumbuh. Dia identifikasi titik lemah, mobilisasi tim kecilnya, dan langsung eksekusi perbaikan teknis atau relokasi. Momentum dari tindakan nyata itu memang penangkal paling efektif untuk kelumpuhan analisis dan depresi. Menarik banget. Alih-alih meratapi nasib jadi korban sistem, dia ubah kecemasan jadi energi kinetik. Tapi kita harus ngasih peringatan yang jelas di sini buat pendengar. Sangat penting buat Anda yang mendengarkan. Jangan menelan ini mentah-mentah. Tolong jangan besok pagi Anda buang semua barang, pindah ke negara bebas pajak, berhenti ngopi, dan mandi di tong air es. Kemungkinan besar Anda malah jatuh sakit dan kehilangan teman-teman Anda. Jadikan profil ini sebagai peta referensi tentang apa yang mungkin dicapai oleh batas tubuh dan pikiran manusia, bukan buku petunjuk langkah demi langkah. Benar sekali. Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau kita saring semua artikel, riset, dan analisis perilaku hari ini, prinsip utama untuk thrive di tengah dunia yang kacau bukanlah tentang penambahan. Di saat semua iklan nyuruh Anda beli lebih banyak, konsumsi lebih banyak suplemen, cari validasi lebih banyak. Rahasia sebenarnya justru ada pada subtraksi atau pengurangan. Menghilangkan distraksi gak penting, nolak zat yang memanipulasi energi Anda, dan memblokir informasi beracun. Itu otomatis bakal nyisain ruang hampa yang luas. Dan di dalam ruang hampa itulah kejernihan mental dan kebebasan sejati akhirnya bisa bernapas. Subtraksi itu kekuatan super di era overinformasi. Buat nerapinnya, Anda cuma perlu mulai dari hal terkecil yang bisa Anda kontrol hari ini. Misalnya apa tuh? Mungkin Anda bisa tantang diri minggu ini buat mangkas satu sumber kebisingan. Hapus satu aplikasi di HP yang algoritmanya selalu berhasil menjebak Anda berjam-jam. Atau kurangi asupan gula olahan buat ngecek gimana energi alami Anda merespon. Atau mulai satu rutinitas fisik simpel. Bukan buat ngubah bentuk badan ya, tapi murni buat ngebuktiin ke diri sendiri kalau Anda masih megang kendali atas rasa malas Anda. Eksperimenlah dengan hidup Anda sendiri dan catat data perubahannya. Bergerak perlahan dari pengurangan kecil menuju otonomi diri yang absolut. Tapi, pas kita sampai di ujung eksplorasi ini, ada satu ganjalan filosofis yang terus muter di kepala saya. Dan saya rasa kita harus bedah ini sebentar. Mari kita buka. Saya rasa kita melihat kontradiksi yang sama di akhir perjalanan ini. Disiplin ekstrim. Seluruh narasi kita hari ini berpusat pada premis bahwa disiplin kaku adalah jalan raya menuju kebebasan absolut. Dengan membatasi makanan, pakaian, interaksi, dia membebaskan pikirannya. Tapi pada titik mana rutinitas yang metodis dan nyaris robotik ini justru berubah wujud jadi semacam penjara baru? Itu poin yang tajam banget. Pas Anda terlalu terobsesi ngontrol setiap variabel hidup Anda,
Jam tidur yang nggak bisa ditawar, diet tanpa toleransi, nolak spontanitas sosial, Anda memang menghilangkan gesekan. Tapi, bukankah Anda juga menghilangkan ruang untuk kebetulan yang indah? Apa? Hilangnya spontanitas, kegembiraan yang nggak terduga, dan koneksi manusia yang kacau tapi bermakna. Kalau tiap jam dari hidup Anda dioptimalkan layaknya algoritma, di mana letak batas antara kita jadi tuan atas kebiasaan kita dan membiarkan kebiasaan itu yang berbalik mendikte setiap detik napas kita. Apakah pada akhirnya dia menguasai sistem, atau dia cuma menciptakan sistem baru yang lebih sunyi untuk mengurung dirinya sendiri? Sebuah tegangan antara kebebasan intelektual tanpa batas dan kurungan fisik yang diciptakan sendiri. Garis pembatasnya tipis banget dan mungkin beda buat tiap manusia. Dan itu adalah sebuah teka-teki pemikiran yang menantang buat Anda bawa pulang dan renungkan hari ini. Di sela-sela kesibukan Anda, terima kasih banyak untuk Anda yang udah meluangkan waktu berharga buat ikut membedah materi luar biasa ini bareng kita. Tetaplah skeptis terhadap kebisingan di sekitar Anda, jaga terus kejernihan mental Anda secara agresif, dan sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam kita berikutnya.